Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama katakan shalom. Shalom. Kasih tos dulu ke kiri kanannya, salaman kiri kanannya. Berikan Haleluya. senyum terindah. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang maha baik Bapa. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Bapa. Terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan Bapa untuk duduk di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Dalam segala pergumulan kami hadir Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu dengan hati yang penuh dengan ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita samakan mengatakan amin. Amin. Mari kita bangkit Bapak ini, Bapak Ibu. Kita bangkit lebih dari pemenang. Kiri kanannya, kasih tos lagi, semangat gitu. Berikan kata semangat gitu. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Ayo excited dengan semangat dimanapun Anda berada. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, serukan
kuasa namanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi nama Yesus, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu, dengan penuh semangat, sukacita, kita katakan bangkit. Ayo ensemble, kita semangat, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi nama Yesus, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus di atas segalanya. sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan untuk kita Yesus Kristus, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi masih semangat Bapak Ibu? Amin. Kita tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita menyembah Dia dengan hati yang penuh, hati yang tulus. Kami percaya Tuhan ini kami Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan ingin menyembah-Mu, ingin mengasihi-Mu Tuhan. Karena begitu indah kasih-Mu terhadap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
katakan dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, Bapa. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus sedang ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus sedang ku kagumi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Mari kita sembah Dia. Kami memuja Tuhan. Haleluya. Segala puji kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami rindu hadirat-Mu Bapa. Yesus. Segenap hati mari sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
Dengan segenap hati, mari kita sama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari cepat saja katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Dengan segenap hati mari kita katakan sekali lagi. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama kita katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Roh-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Saat ini Yesus. saat ini. Sekali lagi katakan saat ini Yesus. Saat ini, Yesus, rindukan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu besar atas kami satu persatu Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang akan ditanami firman pada hari ini Bapa. Kami ingin mempersiapkan hati, kami ingin mempersiapkan lebih lagi. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi firman pada hari ini. Amin Tuhan Yesus. Katakan selidiki aku. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. sekali lagi katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Kau dapati aku tetap setia. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki hari yang baru, hari yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah berikan buat kami anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Beberapa menit ke depan kami akan sharing firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara pada kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, terlebih lagi buat kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya akan langsung saja masuk dalam firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau boleh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan bisa bangkit berdiri, kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Ya, sudah dapat, sudah siap, kita bangkit berdiri dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat 4. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, kalau kita baca dari awal, ini adalah tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman yang hidup pada zamannya pada waktu itu masing-masing. Ya, kalau kita baca dari dasar ayat firman Tuhan adalah tentang iman. Ini bicara tentang iman. Iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kalau boleh saya ambil judul atau tema pada hari ini, saya mau bicara tentang firman Tuhan dengan judul iman dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan. Nah, kita membawa firman Tuhan pada hari ini bicara tentang Kain dan Habil. Saudara tahu mungkin sudah sering membaca ayat firman Tuhan ini berulang-ulang kali bahwa persembahan Kain dan Habil adalah seorang kakak beradik. Yang pertama, Kain adalah bekerja atau mengusahakan ladang. Jadi dia bekerja sebagai petani pada waktu itu. Dan yang kedua, si Habil
bekerja sebagai gembala, sebagai orang yang mempunyai karakter yang mirip dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat Habil ini. Saya tidak tahu persis, tapi saya yakin bahwa memang Tuhan punya rencana tersendiri kenapa persembahan Habil ini yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa bukan persembahan Kain? Ya, kalau kita buka di dalam Kejadian 4 ayat pertama dikatakan demikian tentang Kain dan Habil. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat 2 selanjutnya, dilahirkannya Habil adiknya Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sementara Kain menjadi seorang petani, kemudian Habil menjadi gembala kambing domba. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah mendengar cerita tentang Kain dan Habil ini sudah beberapa kali. Tadi saya sudah sempat katakan bahwa memang sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan buat Habil untuk persembahannya itu yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Kejadian bagaimana manusia pada waktu itu, di dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang datang kepada manusia itu. Ya kan? Tuhan sendiri yang datang kepada manusia Adam dan Hawa, yaitu orang tua daripada Kain dan Habil, untuk apa? Memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia-Nya kepada kepada Adam dan Hawa. Karena kita tahu bahwa cerita ini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia ngumpet ketika mendengar langkah suara Tuhan untuk menyampaikan dia. Nah, Adam dan Hawa mencoba untuk menutupi dosanya, menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun ara. Kita tahu bahwa pohon ara itu daunnya lebar-lebar. Berapa lama bisa bertahan ketika manusia mencoba menutupi dosanya dengan suatu perbuatan baik yang menurut pandangan manusia pada waktu itu. Mungkin seminggu daun itu kering, kemudian Adam nyari lagi, ambil lagi, lalu menyematkannya lagi. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, justru Tuhan sendirilah yang datang kepada Adam dan Hawa pada waktu itu untuk memberikan anugerahnya itu, yaitu menyematkan, memakaikan kulit binatang. Nah, ini bicara tentang pengorbanan Kristus, bicara tentang tipologi kedatangan Kristus yang akan mati 4000 tahun kemudian. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa apa yang terjadi pada Kain dan Habil, apa yang terjadi juga dengan persembahan Habil yang berkenan kepada Tuhan, ini bukan semata-mata karena Habil sudah dididik mungkin oleh orang tuanya, bukan sekedar seperti itu. Tapi saya percaya, meyakini bahwa Tuhan sudah merancangkan semua ini bahkan sebelum dunia dijadikan pada waktu kekekalan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan yang tahu akan segalanya. Ketika Adam dan Hawa mau jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Tuhan pasti tahu. Ketika Kain mau membunuh Habil adiknya, Tuhan juga pasti sudah tahu. Oleh sebab itu rancangannya Tuhan tidak pernah gagal buat kita semua, khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjanjian baru, yang hidup setelah kematian Kristus yang sudah digenapi di atas kayu salib 2022 tahun yang lalu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan pada hari ini. Ya. Kita tahu bahwa anak kedua yang tadi saya sebutkan, si Habil itu, kalau
saya boleh lihat terjemahannya, saya boleh cari tahu apa artinya Habel. Habel itu dapat diartikan atau nafas atau kesia-siaan. Mungkin Hawa memberikan nama kepada Habel ini, dia pernah suatu waktu dia pernah jatuh dalam dosa pada waktu itu. Makanya dia menganggap bahwa Habel ini adalah anak yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi rancangan Tuhan selalu baru, selalu baik buat apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kita bicara tentang iman. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat kedua, semua orang percaya itu diberikan, dianugerahkan iman. Jadi iman itu bukan datang dari sisi manusia, tetapi dari sisi Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu datangnya dari Tuhan. Bukan saudara beriman dulu sehingga Tuhan menyelamatkan saudara. Enggak. Saudara diberikan iman dulu, makanya saudara diselamatkan. Sehingga saudara bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa iman itu datangnya dari sisi Tuhan, yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Ya, kita bicara lagi kemudian tentang iman dan kasih karunia. Iman dan kasih karunia tadi saya sudah katakan, judul pembacaan kita pada hari ini, iman dan kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan. Saudara boleh baca, kita baca di dalam Kejadian 12 ketika Abram berada di Mesir dan dia bertemu dengan Raja Firaun pada waktu itu. Ya. Waktu Abram pada waktu itu berangkat ke Mesir, saya bacakan di Kejadian 12 ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, dan engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, ya. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, ya kan? Kemudian ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ya, saudara kasih dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Kita tahu bahwa Sarai itu memang adik daripada Abram. Sarah itu adik daripada Abraham, ya kan? Mereka satu ayah tetapi lain ibu. Nah, kalau kita baca dengan teliti ayat firman Tuhan, kenapa justru ketika Abraham berbohong, justru Abraham yang diberkati Tuhan? Saya tidak ajarkan saudara untuk mengambil role atau contoh dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jadi boleh dong kalau gitu kita bohong dong supaya kita diberkati Tuhan. Enggak. Yang saya mau katakan bahwa Abram dan Sarai mencoba untuk dipisahkan. Ada Raja Firaun pada waktu itu ingin memisahkan antara Abram dan Sarai. Saya beritahu bahwa Abram itu adalah bapak orang percaya, gambaran tentang iman. Sementara Sarai atau Sarah itu bicara tentang kasih karunia. Ya, coba kita baca lagi di dalam Kejadian 20. Kejadian 20 kita buka sama-sama, kita baca ayat 2 dan 5.
oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada dua bacaan yang barusan kita baca pada hari ini. Lihat bagaimana ketika Abraham dan Sarah sampai di Gerar, lalu bertemu dengan Raja Gerar yang bernama Abimelek. Yang kedua, Abimelek mencoba lagi untuk memisahkan Abraham dengan Sarah. Antara iman dan kasih karunia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kesimpulannya iman dan kasih karunia itu tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi saya mau katakan, iman dan kasih karunia itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Iman itu tadi saya sudah katakan bahwa iman itu datangnya dari sisi Tuhan. Kasih karunia juga datangnya dari sisi Tuhan. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Yakobus 2, coba kita buka di dalam kitab Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Yakobus 2 sebentar. Ya. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, saya bacakan. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan egor. Egor atau itu bicara tentang hubungan secara horizontal. Saudara mungkin tahu, sudah pernah membaca ayat firman Tuhan ini berulang-ulang. Ya. Yang dimaksud dengan Yakobus, ya, sebagai latar belakangnya saya mau memberitahu bahwa Yakobus adalah salah satu kitab Yakobus ini salah satu kitab yang hampir tidak masuk dalam kanonisasi. Karena apa? Karena salah satu ayatnya seperti ini. Ayat ini yang didasarkan. Jadi perbuatan yang dimaksud dengan Rasul Yakobus ini adalah secara horizontal, bukan bicara secara vertikal. Kalau itu bicara secara vertikal, nanti akan bertentangan dengan Efesus 2:8-9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Oleh sebab itu jangan ada yang memegahkan diri. Nah, itulah yang dimaksud dengan Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan itu bicara tentang respon saudara dan saya setelah menerima anugerah keselamatan itu apa? Berbuat baik, berbuah, menolong orang, menolong sesama, itu buah daripada iman yang tadi dikatakan setelah kita menerima kasih karunia Tuhan. Makanya Yakobus kadang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan yang dimaksud dengan Yakobus adalah secara horizontal, bukan secara vertikal. Jadi saudara menerima keselamatan itu secara gratis, secara cuma-cuma untuk diberitakan kepada orang lain. Responnya apa setelah saudara menerima anugerah keselamatan itu? Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa iman dan kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan. Siapapun itu orangnya, siapapun gambaran, atau ada guru-guru palsu, atau ada orang-orang yang mencoba memutarbalikan fakta, iman dan kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan. Karena iman dan kasih karunia itu berasal dari sisi Tuhan, bukan dari sisi manusia. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, iman bicara tentang respon orang percaya. Respon kita apa setelah kita menerima anugerah keselamatan? Tadi di Yakobus 2 ayat 17. Apa reaksi kita atas iman yang Tuhan sudah berikan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Yang kedua,
Iman bicara tentang sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu adalah sesuatu hal yang saudara harus miliki. Ketika saudara dalam guncangan, ada masalah, saudara hendaklah memiliki sikap hati yang benar. Hati yang benar, hati yang tertuju kepada Tuhan. Sikap hati yang tidak mudah tergoncangkan, terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saat ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, memasuki akhir zaman saat ini, banyak pengajaran-pengajaran yang akan menjauhkan saudara dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saya mendorong untuk kita tekun di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa tanpa kita melekat kepada Tuhan, tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita merenungkan firman Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan jatuh. Oleh sebab itu, kasih karunia dan iman itu selalu nempel di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati Bapak Ibu kasih dalam Tuhan tidak akan pernah keluar masuk. Ya terus akan memateraikan, memberikan kekuatan buat Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Sebagai bagian ketiga, iman bicara tentang ketaatan saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan, baik itu di gereja, baik itu di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, dimanapun saudara harus memiliki ketaatan. Saudara memiliki ketaatan itu tanda saudara percaya bahwa ketaatan itu akan yang mampu membuat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Ya, perkenanan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Perkenanan Tuhan itu tidak bicara saudara harus hidup baik terus kemudian Tuhan baru berkenan, enggak. Perkenanan Tuhan sudah ada ketika anaknya yang tunggal itu sudah mati di atas kayu salib. Makanya kebenaran, ketaatan, semuanya ada pada saudara, sudah diberikan kepada saudara. Tinggal bagaimana saudara mengeksplor saja. Tinggal bagaimana saudara melakukan kehendak Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dan terang di tengah kehidupan dunia saat ini. Memang tidak mudah, banyak tantangan di luar sana. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang sudah menolong saudara, ketika Tuhan bersama saudara, ketika Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saudara, saudara akan kuat. Saudara tidak akan mudah dipengaruhi oleh rupa-rupa pengajaran. Ya, kita tutup Alkitab saudara, bahwa sekali lagi firman Tuhan yang kembali mengingatkan saudara, meneguhkan saudara bahwa iman dan kasih karunia tidak bisa dipisahkan. Saudara bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan, iman saudara semakin kuat, iman saudara semakin bertumbuh, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu sederhana saja menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memateraikannya menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi hikmat bagi kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati Pastor Ivan bersama Ibu Ruth, bersama tim pengembalaan yang ada di Australia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menghidupi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan yang baru, visi yang Tuhan sudah berikan, Engkau yang nyatakan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di Australia. Udah juga buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Berdoa memberkati bangsa Indonesia. Tahun ini, tahun depan adalah tahun-tahun politik. Tuhan tolong, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Jauhkan bangsa Indonesia dari perpecahan, niat orang jahat, tipu daya si iblis kami ikat, patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
pertolongan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Mulai malam hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.